siang sahabat YouTube, buat Omar juga, buat sahabat Ustadz akhir zaman. Umi ada di Padepokan Kenbu. Jadi ini intinya aku mau bercerita. Ini Padepokan Kenbu, kenapa dengan disimbolkan dengan tangan gitu. Dari sini aku hanya begini. Aku mencoba mengkaji apa yang terjadi selama 18 tahun ini. Aku memaknakan sumber kebaikan itu harus dari sini gitu ya. Harus dari sini. Jadi di sini tuh serba cukup buah-buahan, makanan hasil alam semuanya. Dan di sini akulah yang bertugas untuk menyebarkan berkah dari makanan, berkah semuanya. Pokoknya karena kan itu semakin dibagikan tuh semakin banyak gitu di situ. Jadi Umi ada di sini. Umi itu ada di Padepokan Kenbu. Abi. Nah, jadi itulah intinya. Aku mendapatkan jawaban setelah akhir zaman ini. Kenapa simbol tangan ini? Simbol tangan ini ketika ada simbol tangan kebaikan, maka ada simbol tangan keburukan ya, kemaksiatan. Nah, makanya kemarin waktu hari Kamis aku berusaha dirubah, tangan aku tuh dirubah agar aku tuh bahil nauzubillah ya. Jadi aura negatif itu ingin merubah aku pas di motor ya, jadi aku pengen dirubah jadi bahil. Allah itu sudah menggariskan setiap tangan orang, dan ketika tangan aku berbuat gini lah ya, aku tidak berniat pamer ya, tidak, nauzubillah ya, tidak, tapi aku tuh menceritakan apa yang seharusnya kita lakukan. Gini loh, aku ingin menerangkan tentang makna kebaikan sebesar biji sawi tuh. Kalau namain biji sawi, kalau kau bertanya masalah-masalah kebaikan itu tanya guru-guru besar aku ya, mau yang di Istiqlal, mau Pak Ustadz akhir zaman. Allah memperhitungkan sebesar biji sawi kebaikan. Itu fungsinya fungsinya sebesar biji sawi kebaikan itu memayungi kita dari semua bala bencana alam. Orang yang meracuni kita, ada orang yang mau mencelakakan kita dengan cara halus dan kasar, ada orang yang mau membunuh kita sekalipun, ada orang yang qadarullah, aku sampai sekarang masih ada, dan aku percaya dengan semua kebaikan. La haula wala quwata illa billah itu sejalannya ya, la haula wala quwata illa billah, kebaikan. Dimanapun kita berada, dimanapun kita tinggal. Sebenarnya Bekasi ini kota rawan ya, rawan sekali. Tapi Tasikmalaya juga jangan salah, aku kan lahir dari Tasik ya. Jangan salah gitu. Aku juga pernah tinggal di kota besar Jakarta 2 tahun ya. Aku memang memprogram. Aku kerja 2 tahun gitu sebagai pengalaman, dan nanti sertifikatnya buat kenang-kenangan anak-anak. Aku tidak kepikiran buat naik jabatan, tetapi Allah memberikan kalau kita anugerah ya. Begitu aku 2 tahun selesai, aku kan pegawai baru, aku dinaikkan jabatan menjadi perawat spesialis waktu itu ya. Dokter Hamka waktu itu ya, terima kasih Dokter Hamka, Mas Andri yang bagian SDM-nya, terus Bidan Penti dan semuanya. Aku ada di sini. Halo Penti, halo Bidan Penti. Sekarang mungkin sudah enak ya jabatannya tuh, Bidan Penti. Mudah-mudahan lah aku ada di sini gitu ya. Qadarullah, aku juga sebenarnya tidak mau ke YouTube Penti, tapi sesuatu hal itu menuntun aku untuk ke YouTube. Entah ada siapa di YouTube ini. Jadi aku tuh bertanya-tanya, Pak Ustadz. Jadi ya akulah ikuti jalan hidup takdir Allah ya. Ketika semua orang menginginkan hit tenar, populer di YouTube, di televisi, aku tidak pernah mau. Kenapa orang-orang tuh pada mau populer, banyak subscriber, bahkan ada yang mengaku Imam Mahdi lah. Aduh,
berat tanggung jawabnya. Eh, Orang itu gini loh, aku pengen jadi Imam Mahdi. Aku pokoknya mah dengan berbagai cara lah gitu lah menjadi Imam Mahdi itu pemimpin akhir zaman ya gitu ya. Di sini tanggung jawab Imam Mahdi itu besar sekali, luar biasa besar sekali. Kalau di apa ya namanya, kalau dikatakan makanya tanggung jawabnya besar, di menyangkut di mana seseorang pada di mana semua orang diam maka dia berbicara, di mana seseorang itu di mana semua orang ya semua orang tidak bereaksi, dia bereaksi gitu, berat. Nah sekarang banyak wanita-wanita mungkin di seluruh dunia ingin menjadi istrinya Imam Mahdi gitu ya. Aduh berat, aku tidak mau gitu ya. Kalau aku bisa berkata sama Allah, berat konsekuensinya, tanggung jawabnya apa? Pertama harus membela kebenaran, keadilan, harus punya akhlakul karimah. Itu menjadi istri Imam Mahdi itu susah, berat. Karena apa? Tanggung jawab di akhir zaman itu luar biasa berat. Resesi ekonomi, resesi dunia. Akhirnya aku hari ini tuh mau bernyanyi seperti itu. Resesi dunia. No, harga beras sudah naik. Bisa-bisa kita makannya apa ya? Apa tadi yang dibikin? Tadi apa yang makanan itu yang dari kanji tuh apa tuh, bisa-bisa ke situ nanti. Beras naik apa-apa, belum lagi bencana alam akan terus menerus karena aku diamanatkan wali ya, waktu itu ada salah satu wali bahwa dari periode 2018 sampai mungkin sekarang masih itu nggak alam bereaksi. Nah itu jadi kita akan mengalami resesi. Di sini aku sepulang umroh itu berusaha menanam padi sampai aku berhasil ya, alhamdulillah. Di tanah aku nanam tadi, di tanah terus berbuah, tinggal menguning waktu itu. Cuman waktu itulah ada pihak-pihak yang aku tidak tahu lah, mereka tuh anggota politik juga. Akhirnya udah deh aku mau mengalah tuh, mungkin itulah karena para penyakit hati dicampur politik, ya sudah aku mau ikhlas saja. Dan kita tuh berusaha untuk di jalan yang lurus lah, benar, lurus, adil. Begitu, tidak neko-neko. Intinya seperti itu.